Naila, Naila, psst, psst, psst. Mau nanya. Halo? Halo, aku mau nanya. Tempat kamu recording kan? Mm-mm. Tapi itu bukan aku yang record tahu. Kayaknya udah disetting sama bapaknya nggak sih? Lu. Oke. Oke.
Wow, hebat. Cek cek.
Halo, selamat pagi menuju siang semuanya. Cek, apakah suara saya bisa didengar? Pak, kurang jelas. Kurang jelas. Oke. Suaranya kecil, Pak. Oke, cek suara. Bagaimana suaranya? Pak, maaf. Kayaknya banyak yang belum di ACC deh, Pak. Halo, cek suara. Halo, cek suara. Masuk, Pak. Masuk, Pak. Pak, udah. Oke, nah ini untuk yang di ACC saya sudah ACC semua, tapi ini memang masih 16 partisipan. Oke, bagi yang sudah datang, kita mulai 2 menit lagi ya. Sementara nanti kan kita akan mengaktifkan kamera, gimana untuk yang bisa mengaktifkan. Sebelum itu mungkin ada yang mau mempersiapkan penampilannya dulu, misalnya belum mengenakan kemeja atau sebagai macamnya. Ini kelas yang sebelumnya sudah selesai kan? Udah, Pak. Sudah, Pak. Sudah. Oke. Kalau begitu. Ini pesertanya ada 31, betul apa tidak ya? Di Google Classroom ada 31. Harusnya lebih, Pak. 39, mohon maaf. 39.
Harusnya 41, Pak. Kelas A ada 41 anak, tapi satu dispensasi, Yumna. Berarti ini ada yang belum masuk ke Google Classroom-nya, Pak? Kayaknya ada deh, Pak. Oke, ada yang belum masuk Google Classroom. Baik, kalau begitu. Oke, untuk Mas Rian Ilham dan Mas Wahyu bisa dibantu untuk pakai kemeja dulu, mungkin. Silakan, Mas. Mas, permisi. Ya, Ini teman-teman banyak yang masih connecting, katanya nggak bisa masuk. iya, Udah ini saya juga mengadmit sudah ada 6 ini, tapi masuknya pelan sekali, satu begitu. Oh ya, terima kasih Pak. Heeh. Ini PJ-nya siapa ya? Saya, Bapak. Intan Pawestri. Oke. Saya agak kurang ingat karena kelas A yang saya ajar hanya satu ini saja. Oke, Intan, saya jadikan co-host, tolong dibantu ini ya untuk mengadmit yang mau masuk. Bagaimana, Bapak? Suaranya agak kurang jelas. Oke, jadi saya mohon bantuannya, saya jadikan co-host. Tolong admit yang mau masuk. Iya, Bapak. Oke, sekaligus tolong bantu saya dari absen ya. Baik, Tolong Bapak. juga. Sudah saya admin. Tapi masih proses joining, Bapak. Belum bisa. Memang. Satu-satu. Lama ya. Ya, baiklah kalau begitu. Oke, bagaimana kalau kita mulai saja? Boleh, Pak. Baik. Nah, ini teman-teman, sesuai kesepakatan kita minggu lalu, kita mulainya 11.20 ya. Karena kan 11.10 kalian baru selesai kuliah. Gitu. Jadi ada waktu 10 menit untuk menyiapkan masuk dulu. Nah, bagaimana kabarnya semua? Alhamdulillah, Pak. Baik, Pak. Alhamdulillah. Ini satu-satunya kelas A yang saya ajar. Yang lain B, B, B. So, ini adalah mata kuliah. Kita lanjutkan mata kuliah dongeng kita ya, sejarah aliran psikologi. Seperti kesepakatan kita minggu lalu, silakan kalau ada yang mau nyenek, silakan ada yang mau minum, gitu. Monggo, tidak perlu izin. Nah, itu masnya sudah ada yang memulai. Monggo, Mas. Enak, Mas? Mantap, Pak. Oke. Nah, jadi kita bawa santai saja dan memang pertemuan ini tidak panjang. Pertemuan kedua ini. Setelah pertemuan kedua, nanti saya akan bagikan materinya di Google Classroom. Jadi mohon untuk yang belum bergabung nanti diberitahu ya temannya yang belum bergabung. Dan terima kasih juga untuk yang sudah menyalakan kamera. Mari kita mulai pembelajaran siang ini. Oke, semuanya. Ini adalah topik bahasan kita. Topik bahasan kita siang ini. Yaitu Zeitgeist dan studi tentang sejarah aliran psikologi. Mungkin kita bertanya-tanya, ini apa? Mulai pertemuan ini dengan sebuah istilah asing. Nah, semuanya bisa melihat ini dengan jelas? Bisa, Bisa, Pak. Pak. Oke, good. Masih ada 9 lagi yang belum masuk. Ya, semoga bisa segera bergabung. Jadi ini ada beberapa tokoh psikologi, walaupun memang tokoh psikologi itu banyak sekali. Cuman tokoh yang atas ini
Ini pas zaman strukturalisme fungsionalisme dan ini yang setelahnya. Begitu. Oke, Zeitgeist. Kita mulai dengan bahasan mengenai Zeitgeist. Ini bahasa Jerman. Begitu, Zeitgeist. Zeit artinya zaman, Geist itu artinya jiwa. Jadi kalau ada yang tahu, kalau nonton film hantu, poltergeist itu apa gitu. Nah, Geist kan jiwa. Itu artinya. Geist der Zeiten. Ini by the way PPT-nya nanti saya bagi. Jadi kalau mau mencatat yang diperlukan saja. Nah, untuk membahas Zeitgeist ini gampang. Kita mulai dengan contoh. Apakah di sini tidak ada yang tahu ini siapa? Masih tahu? Saya pernah lihat, Pak. Oh ya, pernah lihat. Oke. Namanya tahu nggak? Nah, nggak tahu, Pak. Cuma kayaknya pernah lihat. Nah, kayaknya pernah lihat. Oke. Ada yang tidak tahu Steve Jobs? Oke, masih tahu. Steve Jobs. Jadi, beliau ini adalah orang yang menemukan Apple. ya. Perusahaan Apple. Oke. Dan ini adalah hasil buatannya. Karya-karyanya dari Apple. Begitu. Siapa di sini yang pengguna Apple? Monggo. Bisa gitu di absen gitu. Wah, saya punya 4 device, Pak. No, saya punya 2. Saya punya 1, Pak. Belinya second. Itu juga nggak apa-apa. Monggo. Ada nggak yang di sini menggunakan Apple? Apa itu Apple? Apa itu Apple? Itu. Ini kan buatannya ya. Buatannya si Steve Jobs tadi. Nah, Zeitgeist itu membahas mengenai ini. Apabila Steve Jobs meninggal sebelum menciptakan produk Apple pertama kali pada 1976, yaitu produk yang bentuknya kayak TV tabung, terus bawahnya ada keyboardnya itu loh. Itu Mac pertama kali yang diciptakan. Kalau misalnya dia sebelum menciptakan itu di 1976, dia meninggal. Nah, Apple itu akan tetap ada apa tidak? Nah, tapi apabila misalnya Steve Jobs, dia tidak meninggal, namun dia tidak meneruskan ciptaannya sebelum tahun 1976, dan dia memutuskan untuk berbuat hal yang lain. Adakah orang lain yang akan menciptakan Apple? Ini adalah pertanyaan tentang Zeitgeist. Kalau menurut kalian bagaimana? Menurut saya ya, Pak. Ayo, angkat tangan dulu biar satu-satu, biar enak. Saya ya, Monggo. Pak. Kanwa, Saputra. Kalau menurut saya bisa jadi ada, tapi bukan dalam bentuk Apple sendiri, dalam bentuk perusahaan lain. Like gimana ya? Merek lain gitu, tapi kualitasnya sama Apple gitu, Pak. Oke. Bisa jadi barang lain, tapi bukan Apple. Nama dan kualitasnya gitu. Namanya beda, tapi Oh. barangnya mirip-mirip gitu, Pak. Sama kualitasnya juga mirip. Oke. Oke, baik, terima kasih. Yang lain? Saya, Pak. Chris. Oke, silakan. Iya. Kalau dilihat dari itu tergantung dia membuat Apple itu dengan dia sendiri secara individu atau dia membuatnya itu bersama dengan timnya. Kalau misalnya dia membuat bersama dengan tim, kalau dia meninggal, kemungkinan besar masih bisa dilanjutkan oleh tim. Tapi kalau itu dia membuat sendiri, kalau dia meninggal, berarti hal itu hanya akan terkubur. Oke. Good. Nah, yang lain? Saya, Pak. Monggo. Jadi kalau menurut saya tergantung sama inisiatif sama inovasi orang pada zaman itu.
Kalau misalnya mereka mau membuat, ya bisa jadi ada. Kalau mereka nggak mau membuat, yang mikir cuman itu, Steve Jobs, bisa jadi kalau Steve Jobs meninggal ya tetap nggak ada. Oke. Satu jawaban lagi boleh kalau misalnya ada yang mau menambahkan. Terima kasih. 3 penjawab di atas saya sudah menjawab. Saya izin menjawab, Pak. Ayo, silakan, monggo. Kalau pertanyaan itu dimunculkan sekarang, mungkin mungkin ada kejadian seperti itu yang efeknya itu sama seperti sekarang gitu. Jadi mungkin ada kejadian yang sama, mungkin bukan Steve Jobs tapi efeknya terhadap orang lain itu sama gitu. Oke. Terima kasih. Oke, baik. Nah, ini sebetulnya kalau menurut saya 4 jawaban ini berbeda semua, dan ini menarik semua, dan ini menjelaskan ZG semua. Kenapa demikian? Oke, kita lanjut. Itu kan tadi mengenai Steve Jobs ya. Kita bahas tokoh lain. Nah, ini 4 orang. Salah satu diantaranya orang kaya baru. Kayaknya karena COVID. Eric Yuan. Nah, jadi ini pada keempat tokoh ini berlaku juga pertanyaan yang sama. Apabila misalnya kita contohkan Eric Yuan, 2020 tidak terjadi COVID, semua aktivitas perekonomian maupun pembelajaran, pendidikan, itu semuanya masih tetap fisik. Dia bakal jadi orang kaya nggak? Atau kayak misalnya sebelum COVID itu mewabah benar-benar tinggi gitu. Misalnya di Cina Eric Yuan kena COVID, belum jadi Zoom udah meninggal. Nah, ada nggak tokoh lain yang akan membuat seperti itu? Dan tadi sudah ada beberapa alternatif jawabannya. Ini bisa ditanyakan ke semua ini. Semua tokoh ini berikut ciptaannya. Oke, ini adalah contohnya pengusaha. Kita kasih contoh yang lain. Yang sebetulnya menjelaskan kenapa kita bahas ini di sejarah aliran psikologi. Oke, you get the point. Misalnya, Wilhelm Wundt, katakanlah dia dulu tidak memiliki akses untuk ke lab, laboratorium psikologi. Di Jerman tidak terkenal paradigma yang itu melakukan psikologi di dalam lab. Dulu dia tidak, misalnya nih 1840, katakanlah Wilhelm Wundt dia tidak jadi dokter di bidang psikologi. Dia tiba-tiba kuliahnya malas-malasan DO. Nah, lalu ada nggak ilmu psikologi kalau begitu? Ini pertanyaan yang masih sama dengan yang sebelum-sebelumnya, tapi ini implikasinya ke keilmuan. Sama dengan tokoh-tokoh yang lain. Apabila Adam Smith tidak ada nggak ilmu ekonomi? Apabila Herbert nggak ada, ilmu pendidikan akan seperti sekarang tidak? Kalau tidak ada Auguste Comte, ada nggak jurusan sosiologi? Gitu. Ini tokoh-tokoh kepalanya diambil, kok misalnya mereka nggak ada nggak ilmunya? Begitu logikanya. Nah, so tadi pertanyaan dan mari kita beralih ke jawabannya. Z guys, jadi terjemahan bebasnya kan adalah jiwa zaman, suatu ruh atau jiwa yang dimiliki oleh aliran waktu tertentu, oleh masa tertentu. Jadi dengan kata lain begini, suatu zaman itu pasti memuat pada 3 pemikiran. Peristiwa apa yang terjadi, pengaruh peristiwanya apa yang dilakukan tokoh yang berpengaruh saat itu untuk menyelesaikan masalahnya. Begitu. Jadi, masa tertentu apa sih yang terjadi? Lalu karena terjadi itu, dampaknya bagaimana ke kehidupan manusia? Lalu dari dampak itu, ada enggak yang dilakukan oleh salah satu tokoh berpengaruh di masa itu untuk menyelesaikan masalahnya? Itu. Contoh. Contoh psikoanalisis. Apa yang terjadi? Aliran psikoanalisis kenapa muncul?
Pada zaman itu, pasca Perang Dunia I, banyak orang-orang yang punya permasalahan mental yang tidak bisa dijelaskan dengan ilmu kedokteran. Peristiwa. Pengaruh peristiwanya, ilmu medis saat itu, yang perkembangannya masih saat itu, jadinya obsolete. Jadinya kita tidak bisa menggunakan itu. Wah, kita butuh paradigma baru nih, menjelaskan orang yang sakitnya ini bukan karena penyakit fisik, bukan karena sebab fisik. Nah, muncullah Sigmund Freud itu. Itu loh, orang itu tuh sakit karena bawah sadar. Ada trauma, ada kejadian yang luar biasa yang dia simpan dan tidak bisa dia manage. Begitu. Akhirnya muncullah psikoanalisis. Jadi Zeitgeist untuk menjelaskan psikoanalisis adalah seperti tadi. Nah, tentu saja di sini ada dua alternatif pemikiran. Permisi Bapak, izin menyela. Ya, Ini teman-teman yang belum bisa masuk minta ditunggu Bapak supaya bisa mengikuti materinya. oke, baik. Kalau begitu saya akan tunggu. Untuk yang kelas A masih kurang ini ya Bapak, kurang 5. lebih 5-6 orang. Oke. Soalnya ini tadi sepertinya kayak antri gitu Pak, masuknya cuma bisa satu-satu. Oke. Baik Pak, terima kasih. Oke. Begini saja. Yang masih belum bisa masuk, saya perbolehkan masuk menggunakan HP. Baik Bapak, saya sampaikan. Maaf Bapak menyela, apakah recordnya bisa dibagikan nanti? Recordnya. Oke, permintaan baru. Tapi ya nanti kan saya coba ya. Oh ya. Bukan. Sebentar, saya mengabari yang lain dulu yang belum bisa masuk.
Proses joinnya sulit sekali ya. Kenapa ini? Sebentar, saya coba untuk berpindah koneksi dulu. Oke, cek koneksi. Apakah ada perubahan dalam kualitas suara saya? Tidak, Pak. Tidak, oke. Saya sudah ganti koneksi ke yang lebih bagus. Kalau misalnya ada permasalahan, mungkin dari Zoom-nya sendiri. Nanti akan saya coba tanyakan ke bagian teknis. Oke. Yang 4 lagi, apakah sedang berusaha untuk masuk? Iya, Bapak, ini sudah dicoba ulang-ulang buat join, terus pas udah connecting mereka keluar lagi, Pak, dengan sendirinya. Jadi nggak bisa join. Sudah diulang-ulang joinnya. Oke. Bapak, permisi mungkin untuk mata kuliah bisa dilanjutkan kembali. Nanti Ya, oke. teman-teman bisa minta hasil recordnya saja, Bapak, Baik, supaya oke. bisa lanjut. Hmm. Terima kasih, Bapak. Maaf mengganggu. Ya. Ini tadi saya berpikir nih kalau misalnya saya membagikan PPT-nya saja, kan memang saya akan bagikan PPT dan bukunya, tapi dari penjelasan sebelumnya kira-kira akan mengerti nggak ya? Hanya dengan baca PPT-nya aja. Misalnya Kayaknya bagian enggak deh, Pak. Kenapa? Kalau menurut saya sih enggak, Pak. Enggak, oke. Tetap butuh penjelasan ya. Iya. Oke. Terima kasih. Nah, jadi begini. Tadi sampai mana nih? Sampai lupa saya. Oke. Jadi sebetulnya kan kita berkutat pada 3 pemikiran ini kalau dalam menjelaskan sesuatu. Ini penjelasan mengenai apa ya? Kalau metodenya itu menggunakan Z-gaze, yaitu kejadiannya dulu baru muncul tokohnya, atau zamannya dulu bagaimana baru muncul tokohnya. Tapi di sini ada jenis penjelasan lain, namanya Gradman Theory. Gradman Theory itu malah dibalik. Ada orang dulu yang muncul, baru selanjutnya muncul peristiwa. Begitu. Nah, ini sebetulnya mana yang lebih benar, lebih korek? Begitu. Nah, pemikiran mengenai antara dua ini mana yang lebih betul, lebih tepat, ini sebetulnya sudah jadi bahasan lebih lanjut dalam filsafat, yaitu yang lebih tepat adalah yang Zeitgeist ini. Itu dibahas sama filsuf namanya Hegel, kalau tahu Hegel. Tapi istilahnya sudah tidak Zeitgeist lagi. Sudah diganti istilahnya.
Jadi bukan hanya zaman, tapi di situ sudah termasuk nasionalitas, termasuk dunia itu pergerakannya kemana, itu istilah barunya. Cuman saya tidak ingat. Begitu. Dan dalam paradigma sains, itu lebih baik menjelaskan adalah zeitgeist. Lalu Pak, bagaimana kalau misalnya Gridman teori ini praktiknya? Oh gampang, menjelaskannya hanya dibalik saja. Kalau mau menggunakan tokoh yang berbeda, misalnya Hitler, pasti semuanya tahu Hitler. Kalau menggunakan pendekatan zeitgeist, munculnya Hitler itu bagaimana? Dari peristiwanya dulu. Jerman kalah Perang Dunia Pertama, hutangnya banyak, ekonominya turun, masyarakatnya amburadul. Pemerintahannya tidak jelas. Sementara Jerman itu setelah Perang Dunia I dibully negara-negara tetangganya. Maka negaranya itu membutuhkan munculnya figur yang kuat. Yang diyakini akan membawa negaranya itu bangkit dari keterpurukan. Nah, muncullah Hitler. Tapi kalau dibalik Gridman teori dulu, nah berarti zaman itu biasa-biasa saja sampai ada munculnya tokoh yang luar biasa. Muncul Hitler. Nah, baru habis itu akibatnya adalah dia mendirikan Nazi, dia menggerakkan nasionalisme Jerman, dia menegakkan supremasi ras tertentu, rasnya dia di atas yang lain. Baru habis itu Perang Dunia. Itu. Nah, tapi kalau misalnya kita pikirkan lebih kritis, sebetulnya yang muncul itu orangnya dulu atau kejadiannya dulu. Jangan lupa bahwa orangnya itu bisa muncul karena pengaruh zamannya itu mendidik orangnya seperti apa. That's why ini kayak pertanyaan ayam duluan apa telur duluan gitu ya. Nah, ini jawabannya lebih ke zeitgeist, zamannya dulu. Jadi kita tuh dibentuk oleh kebutuhan zaman. Gitu. Dan seperti apa ide yang keluar itu tergantung zamannya butuh ke yang arah mana. Sampai sini ada yang perlu ditanyakan atau ada yang kurang paham? Monggo. Jika tidak, saya lanjut ke selanjutnya. Monggo, tadi Ananda, Melia. Begini Pak, Ah, izin mengonfirmasi. Berarti ah. itu Pak sebenarnya dari spesifik teorinya itu nggak ada perbedaan gitu Pak, cuma dari segi paradigmanya aja yang berbeda. Maksudnya spesifik teori. Iya kan tadi kan contohnya yang Hitler tadi Pak, Hmm. karena tuntutan zaman sehingga dia membutuhkan seseorang yang dijadikan figur yaitu Hitler itu tadi. Hmm. Itu tadi yang teori zeitgeist-nya. Kemudian untuk yang teori Gridman teori tadi, bahwasannya dengan adanya Hitler itu maka terjadinya perubahan. Maksud, gimana sih Pak? Jadi itu intinya tuh sebenarnya dari peristiwa tersebut itu nggak ada bedanya gitu. Cuma dari paradigmanya aja yang berbeda. Iya Pak, gitu Pak. Begini, ini kan ada dua Iya, jenis udah. penjelasan di sini. Tapi yang lebih korek, yang lebih betul itu yang atas. Begitu, terutama dalam menjelaskan sejarah pemikiran. Kenapa? Karena kalau kita menggunakan yang bawah, ini bukan yang nggak ada bedanya. Jadi kan ini ibarat ini manusia yang membentuk zaman atau zaman yang membentuk manusia. Gitu kan. Nah, ini kalau zaman yang membentuk manusia, ini dia ini lebih betul daripada yang bawah. Kenapa? Karena ingat, kalau kita menganggap manusia itu yang dia menggerakkan, tiba-tiba ada muncul gitu. Ingat bahwa figur yang dia itu merubah zaman, dia ini kenapa bisa muncul? Orang ini kan dia dididik oleh suatu kondisi tertentu kan, sehingga muncul manusia yang seperti ini. Iya kan? Soalnya seperti pertanyaan ayam duluan apa telur duluan, walaupun memang itu pertanyaan candaan ya. Gitu. Ini menerangkan bahwa sebetulnya kalau ada perubahan drastis dalam suatu zaman, itu dikarenakan memang zamannya sudah butuh adanya orang seperti itu. Dan orangnya ini dididik dengan kondisi zamannya itu dulu seperti apa berkembangnya. Gitu. Oke. Baik Pak, terima kasih. Jadi kalau belum jelas nggak apa-apa loh ditanyakan. Karena memang pembahasan kita nggak banyak hari ini. Berarti kemungkinan besar
bakal misal Einstein gitu, berarti bakal ada Einstein lain selain dia gitu kan Pak? Walaupun dia tidak ada gitu. Betul. Oh. Nah, Dengan pemikiran yang sama? ini sebetulnya begini. Ini jawaban yang tadi ya. Gitu ya. Saya menyoroti karena jawaban kalian ini 4 ini tuh menjawab ZGS itu apa? Jadi misalnya Einstein nggak ada. Di zaman itu butuh nggak ada orang yang menemukan hasil yang ditemukan oleh Einstein? Perlu. Yang mengkaji itu kemungkinan dia tidak hanya Einstein. Karena apa? Karena zamannya sudah mengizinkan orang seperti itu ada. Begitu. Jadi sekalipun Einstein tidak ada, akan ada orang lain yang mencari tahu mengenai teori itu. Mungkin namanya bukan Einstein, mungkin nanti teorinya bukan teori relativitas, tapi akan ada produk seperti itu. Kalau misalnya tadi Steve Jobs nggak ada, apakah bakal tetap ada Apple? Bakal tetap ada barang yang mungkin cirinya seperti Apple, namanya bukan Apple bisa jadi, atau bisa jadi namanya juga Apple. Dan karakteristik barangnya Apple. Begitu. Kalau Wilhelm Wundt nggak ada, psikologi ada nggak? Psikologi akan tetap ada. Kenapa? Karena zamannya itu sudah butuh psikologi. Kalau penggerak kalau zamannya itu tidak digerakkan oleh Wundt, dia akan digerakkan oleh orang lain yang dari latar yang serupa. Dan zamannya mengizinkan sudah ada orang-orang dengan latar belakang serupa seperti itu. Oke, monggo. Kalau misalnya belum jelas boleh tanyakan lagi. Kalau sudah jelas, kita next, lanjut. Oke. Kita lanjut ya. Kejadian-kejadian besar, karena kita paradigmanya guys. Pertama, Perang Dunia. Perang Dunia ini nomor 1, kenapa? Karena psikologi ini sangat benefit dengan adanya Perang Dunia. Not necessarily mean sesuatu yang jelek, tapi juga bukan hal yang bagus. Kenapa? Pernah dengar ini nggak? Pernah dengar quotes? Jadi dalam Perang Dunia, setiap hari mereka itu membunuh kamu dengan cara yang berbeda. Dengan cara yang makin bagus. Dengan kata lain, perang itu adalah suatu kejadian super. Kejadian luar biasa, di mana manusia itu dipaksa untuk mengeluarkan potensi terbesarnya. Kenapa? Karena sudah perkara hidup dan mati. Berarti apa? Di zaman itu sudah ada hasil temuan-temuan psikologi dan digunakan untuk benefit dalam perang. Macam-macam, mulai dari perekrutan soldier, pelatihannya gimana, industri senjata, merekrut orang-orang yang berkompeten untuk bekerja di situ, pemerintahan, mengatur propaganda, banyak. Begitu. Dan memang tokoh-tokoh psikologi awal itu orang-orangnya punya afiliasi sama pihak-pihak perang dunia gitu. Kayak misalnya ada yang loyalis Jerman, ada yang mata-mata sekutu gitu. Lalu isu rasisme dan humanisme. Isu rasisme dan humanisme ini sebetulnya sesuatu yang gede di zaman 1900-an. Kenapa? Kalau misalnya kita bicara mengenai pertemuan yang sebelumnya, kalau kita bicara mengenai pertemuan yang sebelumnya yang mengenai timeline, gitu kan? Kenapa di situ ada Charles Darwin? Karena Charles Darwin ini mempengaruhi munculnya si sepupunya, namanya Sir Francis Galton. Sir Francis Galton ini apa ya, ibaratnya semacam seseorang yang dia membuat roda-roda di psikologi itu bergerak cepat. Dengan kata lain, dia itu adalah orang yang memunculkan pengukuran di psikologi. Begitu. Dan masalahnya yang dia temukan itu gini. Saya sambil cerita aja.
Sir Francis Galton itu salah satu orang yang paling jenius di sejarah psikologi maupun banyak ilmu. Orangnya itu dia sepupunya Charles Darwin dan banyak ahli yang menganggap dia itu jenius. Pengukuran psikologi, statistika yang dipakai di psikologi yang kayak kita melihat korelasi, kita melihat validitas, reliabilitas, dan sebagainya macamnya, itu banyak diturunkan dari karya-karyanya si Galton ini. Dan dia itu mengerjakannya karena iseng, karena dia suka angka. Dia itu kalau iseng membuat semuanya itu jadi angka, dikuantifikasi semua. Nah, oke, benefitnya adalah pengukuran psikologi yang tadi. Tapi negatifnya adalah dia itu orang yang percaya dengan eugenics, tahu eugenics? Nggak tahu, Pak. Oke, eugenics. Jadi ini adalah kepercayaan bahwa manusia itu bisa dimanipulasi supaya tercipta manusia-manusia unggul. Dengan caranya gimana? Jadi manusia yang kualitasnya tuh jelek-jelek, itu dimatiin, manusia yang kualitasnya bagus-bagus dikumpulin suruh kawin. Nanti akan tercipta manusia yang kualitasnya bagus-bagus. Pendapat dia seperti itu. Masalahnya di zaman 1900-an punya pemikiran kayak gitu bahaya. Karena jadi agenda negara dan politik dan terutama yang rasisme yang saat itu sangat-sangat ekstrim. Itu bisa dikatakan ilmu psikologi ketika membahas tes-tes awal-awal, tes IQ dan sebagainya macamnya. Itu kita tidak lepas dari kegunaannya untuk propaganda rasisme. Bahkan contoh paling ekstrim, Patung Liberty. Patung Liberty, pulaunya tahu? Pulaunya Patung Liberty. Ellis Island sama Liberty Island itu. Ellis Island itu sejarahnya kelam. Kenapa? Karena dulu kan dijadikan pusat imigrasi dan situ ada rumah sakitnya kan. Rumah sakit di Ellis Island itu menampung imigran-imigran yang sakit. Dan terutama mereka yang mungkin baru masuk gitu kan diseleksi gitu. Jadi singkatnya, tes psikologi itu digunakan untuk eugenics tadi. Dicari mereka-mereka yang kualitasnya rendah hasil tesnya. Begitu. Lalu dibikin steril. Tidak bisa beranak. Ya gitu. Kalau misalnya mengetahui berita politik modern, kasusnya sama dengan Xinjiang. Jadi di Amerika ada sejarah seperti itu juga. Dan itu terjadinya di pulaunya Patung Liberty itu. Itu sejarah rasisme yang ekstrim. Jadi orang-orang yang berkulit tidak putih, orang-orang yang keluarga negaraannya non-Amerika, bukan keturunan-keturunan apa sih, pendatang awal yang ke situ. Nah itu semuanya diseleksi. Itu adalah saksi kelamnya psikologi. Begitu. Tadi ya, jadi kejadian mempengaruhi apa? Itu. Lalu politik. Contoh paling gampangnya politik Nazi sih. Nazi itu adalah partai yang kekuatan dan untuk kekuatan setara negara yang dia sendiri memanage informasi penduduknya itu bagus. Jadi espionase paling bagus saat itu tuh Nazi. Bisa dikatakan Nazi. Kenapa? Karena dia punya catatan penduduk yang dia itu lengkap dengan aspek-aspek psikologisnya untuk memudahkan pemata-mataan. Dan kayak Nazi itu kan pemimpinnya orang yang idealis. Hitler itu kan orang yang sangat idealis. Gitu. Jadi apa-apa dibikin bagus sama dia. Ini untuk yang baru bergabung dan membutuhkan penjelasan tambahan, nanti saya akan upload meeting ini saja deh, kalau begitu untuk memudahkan ya. Mohon maaf karena kita juga sedang dikejar waktu ini.
Gitu, politik industrialisasi. Tahun 1920-an. Mohon maaf, saya lagi agak batuk. Industrialisasi modern itu kan mulai berkembang. Dengan kata lain, kebutuhan paling tinggi saat itu adalah untuk rekrutmen dan seleksi. Jadinya di sana ilmu psikologi itu di mana-mana digunakan. Dan klien psikologi terbesar dari segi ekonomi itu industri. Kalau bidang yang lain income ke psikologinya nggak terlalu banyak, paling banyak industri. Begitu. Jadi sebetulnya psikologi ini ilmu yang benefit dengan munculnya kapitalisme. Lalu medis. Kenapa medis? Kenapa? Medis ini yang nantinya akan jadi dasar ilmiah psikologi selain dari pengukuran. Semakin medis itu advance, dia akan semakin banyak membuktikan hal-hal yang dulu dianggap psikologi itu sebagai hayalan nggak jelas seperti bahas ilmu cenayang gitu. Contoh, dengan medis dia makin advance, kita mempersatukan ilmu psikologi dengan paradigma kognitif dan behavioristik. Sekarang kan kognitif behavioristik bisa dibahas menjadi satu kepaduan. Yang itu dalam benderanya adalah neuroscience. Kalau dulu kan dua-duanya bertengkar gitu. Oh, aliran saya yang lebih benar, enggak, aliran saya yang lebih benar gitu. Nah, sekarang dua-duanya ternyata sama-sama benar dan sama-sama bisa dibahas lewat neuroscience. Gitu. So, kita bicara mengenai sejarah psikologi versus kajian psikologi. Kalau sejarah ini, sejarah psikologi, sekalinya hilang, maka dia hilang. Kalau kajian atau konteks keilmuan psikologi, kalau misalnya dia hilang, dia bisa direplikasi dan direkonstruksi kembali. Kalau misalnya sesuatu itu tidak, hasil penelitiannya hilang, di tempat lain maka penelitian yang hasilnya mirip, itu mungkin akan muncul. Karena apa? Karena tadi zeitgeist tadi. Dan karena konteks keilmuannya. Kalau zamannya sudah butuh untuk ada penjelasan seperti itu, maka akan muncul penjelasannya. Lalu data yang digunakan, ini kalau sejarah psikologi, ini sifatnya ke arah berkas ya, pustaka, begitu. Sedangkan kalau kajian psikologi, dia sifatnya ke arah metodologi penelitian. Jadi ini bedanya konteksnya sejarah aliran psikologi sama kajian dan penelitian psikologi. Oke, next, permasalahan sejarah psikologi. Tadi sudah saya sampaikan dan ini diulang lagi, tidak lepas dari muatan politik. Jadi kalau kajian mengenai psikologi, pemikiran mengenai sebetulnya ada nggak sih sesuatu yang bernama kesadaran? Ada nggak sesuatu yang bernama mind? Itu udah ada sejak Yunani. Ingat kan bahwa namanya kan psikologi, tapi kita tidak bahas jiwa. Kita tidak bahas psyche itu sebagai jiwa. Sama halnya dengan dulu itu pada zaman itu membahasnya, oh psyche itu jiwa. Tapi yang dibahas adalah variabel-variabel psikologi. Ya kan, pemikir Yunani itu kan bahasnya mengenai itu kebahagiaan, makna hidup, perilaku, kesehatan, saya variabel psikologi semua. Padahal namanya psyche. Gitu. Tapi psikologi sebagai sebuah ilmu itu baru dimulai sama Wundt. Wundt itu adalah orang yang pertama kali menerbitkan jurnal yang itu di tulisan jurnal itu ilmunya ini namanya psikologi. Sejak saat itu dipanggilnya psikologi. Begitu. Jadi kalau ditanya nama psikologi dari mana, ya itu dari bapak-bapak jenggotan yang bikin jurnal namanya psikologi itu. So, ini juga ya dalam kajian sejarah, sesuatu itu kalau tidak ada berkasnya, maka dianggap tidak ada. Dengan kata lain, kalau memang kalian itu mau menjadi seseorang yang dikenal, kalian harus punya sesuatu yang menjadi berkas. Portofolio. Kalian pernah berkarya bikin apa gitu, atau kalian punya hasil tulisan atau video
Itu yang akan membuat kalian terkenang. Begitu ya, terkenang maksudnya dalam keilmuan loh ya. Membuat hidup lebih ada maknanya dengan menulis kayaknya. Ya walaupun ada cara lain yang lebih cepat tenar sih, misalnya nge-vlog terus tiba-tiba mencari sensasi gitu kan juga bisa tenar. Tapi ya jangan, tidak baik caranya. Oke, yang lain. Ini bisa dibaca sendiri ya nanti ya, mengenai kisah-kisah ini. Cuman intinya sebetulnya data psikologi itu sendiri banyak yang susah ditemukan. Karena apa? Karena psikologi ini ilmuannya itu banyak yang bermasalah secara pribadi. Bisa dikatakan seperti itu. Misalnya nih John Watson yang ini, dia itu punya obsesi bahwa manusia itu seperti robot, seperti mesin, tidak perlu berperasaan. Akhirnya di usia-usia tua dia breakdown mentalnya. Nah, ketika dia breakdown, dia sudah sadar dia mau mati, hasil riset dia itu dihilangin semua. Memang ada buku yang dia pernah tulis di publik gitu, dan itu orang-orang bisa mengakses karena memang dijual. Tapi sisanya setelah itu yang ini susah. Jadi harus bertanya kepada orang lain. Watson. Ini memang ahli-ahlinya psikologi aneh-aneh. Misalnya Freud. Freud itu kan pecandu narkoba. Pecandu kokain. Begitu. Makanya dia itu kalau ngomong susah. Orangnya ngomongnya susah, tulisannya susah. Ditranslasiin lebih susah lagi. Begitu. Cuman tidak ada yang berani menentang Freud karena dia ya itu semacam dewanya psikoanalisis gitu. Itu dulu kalau orang kuliah psikologi itu nggak misalnya kayak di ini loh, UNY, oh kalian psikologi, mau psikologi aliran apa? Saya mau klinis ke arah behavioristik. Oh saya mau PIO, mau apa gitu. Nggak ada. Dulu itu satu universitas, kalau misalnya dia program studinya psikologi, misalnya punya program studi psikologi, alirannya cuma satu, tokohnya cuma satu. Gitu. Jadi misalnya dulu kuliahnya di Leipzig di Jerman, ya udah alirannya hanya ada strukturalisme. Dan itu ngomong strukturalisme itu harus manut sama si Wilhelm Wundt. Jadi cuma ada satu aliran toh. Terserah habis itu kalian mau ke medis kayak mau ke PIO kayak mau ke sosial, mau ke pendidikan. Tapi aliran cuma satu. Nanti beda universitas, alirannya beda lagi. Kamu belajar di Amerika sama belajar di Jerman, itu isinya beda. Begitu. Dan memang tokoh-tokoh pendiri dan tokoh-tokoh pentolannya itu orangnya menyusahkan semua secara pribadian. Begitu. Oke, ada yang udah mulai ngantuk. Nah, senyum. Sambil menyapa ini yang lain juga. Nah, mbaknya ada yang nyatat. Luar biasa. Oke. Ini tadi yang kesulitan untuk masuk ke sini, begitu sudah masuk, lancar kan ini komunikasi kita? Lancar, Pak. Lancar. Oke, Mas Ganang. Oh iya, oh saya ingat nih Mas Ganang ini. Soalnya belakangnya tuh kasur. Enak bisa langsung. Kalau misalnya, aduh ngantuk, matiin video mapan. Gitu. Monggo, monggo, monggo. Lah ini sudah dibolehkan nge-snack kok malah nggak ada yang nge-snack ini loh gimana? Saya tuh bingung. Selesai, Pak. Udah Habis, selesai? Pak. Oh ya, oke. Tapi syukurlah saya tidak membolehkan mukbang ya kalau tiba-tiba ini kamera terus depannya makanan gitu. Tiba-tiba buka gitu, annyeonghaseyo. Nah. Aduh, ada aja. Nih, mayoritas
mayoritas tokoh psikologi itu aneh-aneh. Perilakunya tuh aneh-aneh, serius. Freud, pecandu narkoba. Carl Gustav Jung tahu? Carl Gustav Jung. Nah, itu muridnya Freud. Dia itu ini berhubungan seks dengan klien-kliennya. Pavlov, Ivan Pavlov, tahu? Ivan Pavlov itu dia pas kecil jatuh dari ketinggian, kepalanya kena ke batu gede, tapi masih hidup. Cuman karena sarafnya kena, dia jadi pemarah. Saking pemarahnya dia itu ngajak ribut ke Joseph Stalin, tapi nggak dibunuh. Kalau tahu, dia waktu itu protes ke pemerintah Uni Soviet, dan Uni Soviet itu kan kejam pemerintahannya. Cuman dia nggak dibunuh karena kayaknya lebih ngeri Pavlov kalau marah. Gitu. Kok di sini jangan di Pakai. nanti ada bapaknya Ya, lumayan sulit. Bapak dosennya nggak ada kah, guys? Nggak udah ada kita ya? nggak jadi kuliah Kepental, kita guys. nggak jadi udah Hati-hati di record. ayo Guys, Oh iya, masih di record. Wah, gila lu. takut banget loh pada nggak bisa masuk. Jadi keluar masuk partisipannya bertambah berkurang terus. sekarang bapaknya yang kepental. Bapak kalau sudah masuk waiting list, kabarin saya biar saya ACC Bapak. Ya, lu bilangnya di Udah chat panik jangan di Pak, sini. saya nggak bisa ngasih materi. Halo, tadi saya terputus ya? Iya, Pak. Iya, Mbak. Aduh. Iya, Pak, nggak apa-apa. Ini saya sebel nih kok keputus nih. Jadi lupa saya ngomong apaan. Coba, tadi sampai apa sih saya ngomong apaan? Itu, Pak. Aneh Karena orangnya, Pak. Pavlov marahnya lebih serem daripada itu Stalin. Oh ya, oke. Pavlov. Udah, oke. Ini kan kalau ngomongnya kayak ngomongin orang gini malah masuk biasanya. Kenapa? Orang Indonesia suka bergosip. Begitu. Terus apa lagi sih namanya itu? Tokoh lain. William James. Kan ada dua tokoh yang paling berpengaruh di psikologi. Wilhelm Wundt sama William James. Begitu. Suara saya bisa masuk? Bisa kedengeran? Oke. Masuk, Pak. Nah, Bisa, Wilhelm Pak. Wundt itu dia itu kalau menjelaskan dia itu menganggap dirinya itu udah seperti ini, udah seperti dewa, udah seperti nabi gitu. Kalau misalnya kamu tidak setuju sama Wundt, di DO kamu. Raymond Cattell tahu Raymond Cattell? Raymond Cattell itu yang bikin tes ini, beberapa tes kepribadian. Pokoknya nanti kalau udah masuk ke asesmen kepribadian atau asesmen IQ, mesti tahu Raymond Cattell. Raymond Cattell itu dia ketika belajar ke Leipzig, ditanyain sama Wundt, kamu mau belajar apa? Saya mau belajar individual differences. Wah, kamu orang Amerika, kamu udah cepat lulus sana, saya pulangin kamu ke Amerika. Tuh. Jadi tidak boleh didinai omongannya, udah seperti nabi dia. Nah, William James itu kan tokoh fungsionalisme.
William James. William James itu dia nggak suka dengan psikologi. Dia bilang ini ilmu apaan aneh gitu. Tapi kalau dia nulis tentang psikologi bagus. Dapat penghargaan, dapat rekognisi publik. Sampai dikasih gelar psikolog. Dikasih gelar psikolog kan dia malah tambah kesel kan. Orang saya nggak suka psikologi kok malah dikasih gelar psikolog. Jadi dia nulis buku. Bukunya itu bagus sekali bahasannya. Mengenai fungsionalisme. Dan itu kayak di buku itu menjelaskan bahwa psikologi itu udah selesai di strukturalisme, lanjutlah ke fungsionalisme gitu. Dan habis dia nulis buku itu dia udah nggak mau tahu lagi psikologi itu kayak apa. Masalahnya dia dijadikan pengurusnya American Psychological Association, diundang jadi pembicara, dijadikan ilmuwan, ya apa, tambah sebel. Jadi dia sebetulnya nggak mau berkarir di psikologi tapi dipaksa di situ. Karena orang-orang anggapnya oh dia cerdas. Mas jangan pergi dong mas, ayo mas urusin sini gitu. Kasihan hidupnya. Yang lain, apalagi tokoh-tokoh yang lain lagi. Banyak sih sebetulnya tuh yang aneh-aneh. Psikologi. Ceritain Freud Pak, asik ya Pak. Kenapa? Ceritain lagi Pak, tokoh-tokoh lainnya. Iya, nanti tiba-tiba habis waktunya gitu, sudahan gitu ya. Enak. Gitu. Psikoanalisis, Freud itu kan tadi pecandu narkoba. Dia kan teorinya kan ada tentang Oedipus kompleks. Jadi sebetulnya di masa anak-anak itu kita melihat ke orang tua kita yang lawan jenis. Dan itu tuh kita belajar selera kita mencari pasangan tuh kayak gimana. Seperti itu. Nah, masalahnya Freud ini bukan bapak yang baik. Dia itu child abuse ke anaknya. Anaknya perempuan. Begitu. Akibatnya jadinya anak yang nakal. Nakalnya itu ngalang-ngalai anak laki-laki. Kalau ribut apa-apa yang maju fisik duluan daripada ngomong duluan. Akhirnya kewalahan dia dipukuli anaknya. Dan anaknya jadinya dia tidak tertarik kepada laki-laki, dia tertarik sama perempuan. Begitu. Apalagi ya, itu aneh-aneh. Jadi bisa dikatakan psikologi itu ilmu aneh-aneh, tokohnya aneh-aneh. Masih 20 menit ya waktu kita ya. Kita penjelasan ini simpel dulu, terus tugas, terus baru pertanyaan. Jadi kalau berbicara mengenai konteks Zeigeist tadi, kenapa aliran psikologi itu terpecah-pecah munculnya kayak di TikTok. Dari satu ke yang lain, nanti habis ini munculnya ini. Habis ini pindahnya ke sini gitu. Tadi psikoanalisis munculnya karena banyaknya penyakit yang tidak bisa dijelaskan pakai kedokteran. Lanjut, setelah itu muncullah behaviorisme. Karena zamannya sudah butuh berubah. Karena masyarakat itu butuh untuk ilmu psikologi yang dia bisa di empirik. Bisa dijelaskan mengenai lewat paradigma empirisme. Muncullah behaviorisme yang menjelaskan bahwa wah, psikoanalisis itu tidak saintifik itu ngayal-ngayalnya yang bikin aja itu Freud kebanyakan ngobat. Dia berfantasinya terlalu tinggi, masa manusia itu ada bawah sadarnya, ada strukturnya kayak begitu, macam-macamnya. Dan ini kan jelas kan kemarin yang bahasan dari tentang Thomas Kuhn, antara paradigma satu dengan yang lain itu mereka berkonflik. Kenapa? Karena mereka mau menjelaskan masing-masing. Kalau mereka ini beda, mereka ini benar, mereka pantas jadi paradigma yang baru yang menggantikan yang lama. Habis itu muncul humanistik. Humanistik ini kan tokohnya orang-orang yang dikucilkan, orang-orang yang dia itu minoritas. Ini kan gerakan melawan rasisme juga sebetulnya humanistik itu. Karena tokohnya itu kalau nggak orang kulit hitam, Yahudi. Berapa? Oh ini psikoanalisis sama behaviorisme ini sama-sama nggak benar. Dia tidak bicara mengenai potensi seutuhnya manusia gitu loh. Dia bicaranya hanya manusia itu antara sebagai robot atau sebagai makhluk yang terpenjara masa lalunya. Nggak benar ini. Ini ikut aliran kita aja. Kita memanusiakan manusia. Begitu. Dan habis itu muncul kognitivistik. Bilang, wah behaviorisme kamu sesat ini. Pikiranmu tuh nggak jelas. Masa yang lebih penting perilakunya dibandingkan pikirannya? Manusia lebih penting pikirannya daripada perilakunya. Walaupun akhirnya dua-duanya terbukti sama-sama benar. Tapi kan arahnya
muncul aliran baru, tengkar sama yang lama. Muncul baru lagi, tengkar yang sama yang lama. Muncul baru lagi, tengkar sama yang lama. Kenapa? Karena zamannya sudah butuh untuk beranjak dari paradigma yang lama. Paradigma yang lama dinilai sudah tidak bisa menjelaskan fenomena-fenomena baru yang dia membutuhkan paradigma baru. Dan seterusnya, psikologi ini akan terus berkembang sampai memenuhi kebutuhan manusia secara seutuhnya. Jadi ini ilmu yang masih berkembang. Nah, sebelum pertanyaan, saya akan kasih kalian tugas. Sebentar. Jadi saya lihat anak kelas A ini dikasih tugas ini lempeng ya emosinya ya. Kok tadi saya ngasih tugas ke anak kelas B itu langsung, Pak, kok tugas? Gitu. Makanya lempeng ini berarti anak-anak rajin berprestasi, harapan bangsa, harapan orang tua, insya Allah, amin. Amin. Itu tugas ya. Tugas ya. Oke, tugas. Silahkan tulis esai 2 halaman mengenai asal-muasal nama Anda. Karena kita bahas ya guys. Kita ngambil contoh yang gampang aja, yang belajarnya itu masih relate ke diri kalian sendiri. Nama kalian siapa? Silakan ditulis esai menjelaskan kenapa nama kalian itu. Nah, 2 halaman. Atau maknanya bagaimana. Silakan berikan penjelasan mengenai makna dan hakikat nama Anda. Boleh penjelasannya misalnya, oh saya ini dari yang keluarga Bapak merupakan turunan dari keluarga apa, dari terah mana, dari keturunan bangsawan apa, atau punya ideologi apa, misalnya saya karena keluarganya kejawen Pak, jadi namanya begitu, atau kok karena keluarga saya agamawan sekali, jadi namanya seperti itu, dan maknanya begini dalam agama. Dulu sepakatnya Bapak Ibu menciptakan nama ini nih gimana, jadi boleh silakan mau tanya ke orang tua juga. Ini 2 halaman ya. Tata tulisnya Times New Roman 12 dengan spasi 1,5 tanpa add space. Ini sedikit loh. Spasi 1,5 tanpa add space. Kelas A4 disubmit di Classroom sebelum pertemuan ketiga. Habis ini saya bukakan. Begitu. Monggo. Jadi kan saya melihat nama-namanya ini masih lebih mending dibandingkan nama anak-anak yang baru lahir ya. Anak-anak TK itu namanya ajaib-ajaib sekarang itu. Saya juga bingung kan gimana. Orang tuanya itu apakah terlalu banyak harapan yang dipendam sementara dia masih kecil dulu. Namanya itu makin sulit sekarang itu. Namanya itu Jawa tidak, Western tidak, agama enggak, nah, campur-campur namanya. Nah, itu ada yang ketawa nih mbak-mbaknya nih. Mungkin sudah pernah menemui nama-nama berikut itu. Oke. Pak, saya Nah, mau itu tanya masih. dulu. Monggo, silakan. Itu kan 2 halaman. Kalau 2 halaman itu ternyata pas saya nanti nulisnya itu 1 halaman penuh, sedangkan 1 halamannya itu cuma 1 kalimat. Boleh nggak ya, Pak? Boleh mempengaruhi penilaian tapi. Makasih, Pak. Oke. Ini nggak terbatas 2 halaman aja loh. Kalau misalnya ternyata sejarahnya panjang sekali. Oh, berarti 2 halaman itu minimal nggak, Pak? Saya mintanya 2 halaman, tapi kalau kalian mau lebih dari 2 halaman silakan. Ya, minimal. Misalnya namanya siapa gitu, misalnya saya lihat siapa nih mas-masnya nih. Misalnya Mas Rian Ilham. Nah, ternyata nama panjangnya yang panjang banget adalah Raden Kanjeng Parangkusumo Hamengkubuwono Mangkubumi Mangku Surga Mangku Akhirat Rian Ilham Prabowo. Nah, Gagah Perkoso Montore Limo, nah, itu kan. Itu bisa dijelaskan. Mas, ini saya dulu. Nah, saya dulu ini Pak, nama saya berasal dari orang tua saya, misalnya asalnya dari Jawa, ibu saya asalnya dari mana gitu. Filsafat di balik nama saya tuh apa? Doa-doa yang ada di situ apa gitu. Dan ini mau banyak sekalipun saya baca, jadi tolong dikerjakan dengan benar. Monggo, ini. Nah, ini tugas ya. Mau tanya, nanti pakai cover nggak, Pak?
Pakai cover nggak, Pak? Nggak usah pakai cover, langsung isi aja. Nanti tolong sertakan nama, nomor induk mahasiswa, kelas. Udah, nggak usah pakai foto. Ya, siap, Pak. Makasih. Ya. Loh, kok mah ketawa itu mbaknya? Tadi ada yang nanya loh, Mas, itu Pak pakai foto apa enggak? Nah, saya tanya balik, ini mau ngerjain tugas apa ngumpulin CV kamu itu? Ini tugas. Udah, ayo, Dang, dikerjain. Habis itu dia ngumpulin, nggak lama kemudian, 10 menit dia selesai. Tapi cuma 1 halaman. Nah, ini bingung nih saya kayak gini. Kok seperti tidak paham instruksi orang-orang ini. Oke, Den. Sebelum saya tutup pertemuannya, ada pertanyaan? Saya mau bertanya, Pak, Monggo, silakan. mengenai keanehannya ilmuwan psikologi itu, apakah pernah ada yang meneliti tentang hal itu? Kenapa bisa jadi aneh gitu, Pak? Kamu mengharapkan jawaban yang seperti apa, Chris? Enggak, karena kan kalau sesuatu yang aneh seperti itu biasanya psikologi akan selalu bertanya-tanya kok bisa kayak gitu. Pasti sebelumnya menurut saya tuh ada ilmuwan yang mempertanyakan hal itu, terus apakah ada hasilnya dari penelitian itu gitu. Oke. Kalau saya jawab tapi saya lupa referensinya nggak apa-apa ya? Iya. Oke, boleh. Yang lain ada yang mau bertanya juga? Kita punya waktu sampai 12.40. Karena nanti saya jam 13 saya ngajar lagi. Monggo, 12.40 atau 12.50 sih. Tapi 12.40 aja. Biar cepat keluar kalian. Cepat istirahat, senang toh. Nah, paling jam 1 udah kuliah. Ayo, ada yang lain lagi? Silakan, monggo. Izin bertanya, Pak. Monggo, Mas Ganang. Nah, Itu kan tokohnya itu aneh kan. Terus teorinya kan aneh juga. Tapi kok dipakai dan dijadikan paduan pedoman gitu. pertanyaan bagus. Itu. Pertanyaan bagus. Saya jawabnya normal apa aneh-aneh? Maunya? Terserah, Bapak. Nah, terserah, ya udah, oke. Saya kasih jawaban yang simpel aja. Jadi begini. Kalau kita bicara mengenai teori, kita lebih ke arah kebergunaannya, kebermanfaatannya. Apakah itu ditelurkan oleh orang yang aneh? Apakah penjelasannya aneh? Kalau misalnya penjelasannya dia aneh, tapi dia menjelaskan fenomena yang ada, dia memberikan gambaran mengenai apa yang terjadi, dan dari teorinya dia menjelaskan apa yang kita perlu lakukan dari itu, maka itu bisa dijadikan acuan. Begitu. Kadang anehnya juga ada yang positif kok anehnya. Ini contoh. Contoh kalau misalnya dalam psikologi, teori-teori yang itu dikembangkannya sama orang Prancis atau alat yang dikembangkan orang Prancis, itu biasanya tuh ilmuannya adalah orang yang kaya, yang berduit. Yang berduit nggak ngerti mau ngapain, duitnya diapain, dia mengejar keinginannya pribadi, lalu tiba-tiba jadi alat tes. Contoh, Alfred Binet. Alfred Binet itu yang bikin alat tes untuk anak-anak. Gitu. Aneh kenapa ya? Karena dia mengembangkan ilmu karena iseng kok tiba-tiba jadi alat tes. Gitu. Bisa dipakai nggak hasilnya? Bisa? Sangat bisa dipakai. Bahkan tes Binet ini mampu mendeteksi gangguan perkembangan pada anak-anak. Itu. Apa kita perlu take account bahwa orang yang menciptakannya itu aneh dan ini adalah iseng-iseng? Perlu. Tapi kebermanfaatan hasil ciptaannya dia itu bermanfaat apa tidak dalam konteks yang kita butuhkan? Ya, jadi tetap kita pakai. Begitu. Nah, oke, Chris. Pertanyaannya menarik. Jadi begini. Kalau tokohnya tadi aneh-aneh, kenapa kita masih mempelajari yang aneh-aneh ini, lalu kita mencoba mempraktekkan yang aneh-aneh itu?
Mereka itu bisa terciptanya aneh-aneh itu dari mana gitu. Oke. Nah, kalau zaman itu 1850-an sampai 19 enggak sih, 19 yang setelah Perang Dunia itu tokohnya udah mulai agak-agak baik. Nah, di zaman itu memang terkenal bahwa tokoh-tokoh keilmuan itu mereka tuh punya pandangan-pandangan yang eksentrik. Bahwa ini yang paling benar saya, ini saya yang paling hebat. Ikutilah pandangan saya. Gitu. Dan itu merata. Tidak hanya di psikologi, tapi di ilmu-ilmu lain juga mengalami paradigma-paradigma seperti itu. Tokoh-tokohnya. Dan kalau ditanya, apakah ada hubungan karakter negatif tertentu terhadap profesi tertentu? Ya, ada. Hanya saja saya lupa penelitiannya. Jadi begini, kenapa dosen-dosen, ini kalian bisa menemukan nanti, kenapa dosen-dosen yang ahli statistika, itu orangnya flat. Orangnya agak tidak berekspresi gitu loh, agak. Kalau senang ya nggak kelihatan senang banget, kalau sedih ya nggak kelihatan sedih banget. Ini sebetulnya Anda ini merasakan apa gitu. Kurang komunikatif. Misalnya juga kan. Nah, lalu kenapa dosen-dosen yang dia itu lebih ke arah praktisi, bawaannya berbeda gitu dan tidak suka mengenai kenapa sih dibikin ribet gitu. Praktisnya aja bagaimana dari ilmunya. Nah, jadi ada hubungannya. Waktu itu tuh ada penelitian yang meneliti ilmuwan-ilmuwan matematika, ditemukan karakteristiknya kebanyakan botak orangnya, bapak-bapak tua, depannya ini gundul. Kepribadiannya itu adalah mayoritas mereka punya permasalahan sosial. Jadi sama tetangganya tidak rukun, sama teman-temannya itu malah tidak berkomunikasi sebagaimana layaknya manusia pada umumnya gitu loh. Jadi nggak yang kayak punya agenda sosial seperti masyarakat kebanyakan, mereka itu lebih seklusif kehidupannya. Mayoritas punya permasalahan dalam romantika itu dan sebagainya macamnya. Sehingga ditemukanlah sebetulnya apa sih hubungannya trait-trait negatif seperti ini dengan karakteristik pekerjaan tertentu. Oh, ternyata orang-orang ini mereka-mereka yang kompetensinya tinggi di bidang ini itu kalau mereka tidak punya trait-trait negatif seperti itu, mereka tidak akan bisa berfungsi secara optimal. Jadi dengan kata lain, mereka ini kalau mau jadi ahli matematika yang benar-benar jadi ahli matematika, harus punya trait negatif tadi. The problem is saya lupa penelitiannya di mana. Gitu. Saya pernah membaca ini karena ini dibahas di sejarah psikologi juga. Begitu. Nanti kalau saya ingat saya akan kabari. Ya bahwa mereka aneh-aneh seperti itu. Ini Chris ini kok reaksinya tidak seperti sudah terjawab gitu? Karena tuh yang dimaksud saya tuh hasil penelitiannya tuh apa gitu loh Pak, karena hasilnya tuh kenapa mereka bisa seperti itu gitu. Oke. Kenapa mereka bisa seperti itu? Iya. Bisa aneh-aneh. Jadi aneh-anehnya duluan apa teorinya duluan? Lebih ke kepribadian mereka sih kayak. Ya. Sebentar. Saya mau tanya lagi. Ini menjelaskan pertanyaannya. Apa kamu bertanya teorinya mereka itu bikin mereka aneh atau gimana? Coba. Saya bertanyanya kalau misalnya hal itu kan sudah terbukti kalau mereka tuh aneh. Maksudnya beliau-beliau ini aneh, tapi mereka punya skill teori yang nggak dalam nalar kita gitu. Nah itu tuh apakah ada penyebab dari hal itu? Misalnya mereka tuh ya nggak tahu ya, saya nggak tahu itu hasilnya apa gitu, hasil dari penelitian itu. Penyebabnya atau apanya ya, saya itu gimana ya jelasinnya? Menjelaskan keanehan mereka. Hasil implikasinya ke teori mereka. Iya. Oke. Ya, itu juga gini. Teoris di psikologi, orang yang menelurkan teori di psikologi, mereka itu
masing-masing punya latar belakang mereka sebagai seorang individu dulu, yang itu mempengaruhi hasil teori ciptaan mereka. Kayak tadi, misalnya Sigmund Freud, ya kan? Anehnya tadi toh, penyebab keanehannya kenapa dia bisa jadi aneh gitu, lalu keanehannya itu implikasi ke teorinya gimana? Ya kan? Begitu yang ditanyakan. Ya oke. Kenapa dia aneh? Karena sejak kecil dia tidak pernah merasakan kebahagiaan berkeluarga. Dia tadinya beragama, terus karena dia tidak suka dengan Tuhan, dia ateis habis itu. Dia tidak percaya dengan konsep itu, terus dia itu banyak depresi, banyak merenung. Akhirnya dia mengkonsumsi obat-obatan. Dia secara sosial tidak dekat, dan akhirnya dia banyak bergulat dengan dirinya sendiri dan pemikiran-pemikiran seperti itu, terutama yang arahnya negatif, yang arahnya ke arah anti agama, sebelum bisa dikatakan. Nah, makanya teorinya itu bisa dikatakan yang dia buat, yang dia pakai untuk menjelaskan kenapa orang tidak ada masalah fisik, tapi dia bisa bermasalah secara ada diagnosa penyakitnya gitu loh. Padahal penyebab fisiknya dia baik-baik saja. Oh, ternyata dari perenungannya dia itu dia menemukan itu orang itu tidak hanya karena dia sakit fisik saja lalu bisa jadi sakit. Gitu. Ada faktor di dalam sini. Lalu dia merumuskan misalnya dengan adanya id, ego, superego, bahwa itu berjenjang, bawah sadar itu. Lalu adanya konsep yang lain macam yang tadi, yang Oedipus kompleks yang kita menyukai. Orang tua dengan lawan jenis. Kita itu ada tahap perkembangannya di mana yang itu menjelaskan kenapa saya dulu ketika di usia berapa bermasalah, pas gedenya saya masalahnya apa. Itu. Ini kan kita membatasi supaya tidak bahas mengenai psikologi umum ya di sini ya. Oke. Itu menjawab nggak? Atau Berarti kurang? harus jadi aneh untuk jadi ilmuwan psikologi, Pak. Oh, enggak juga. Ada juga yang normal. Nah, itu kan. Yang normal banyak juga gitu loh. Cuman masanya aneh ini banyak. Mendominasi. Kenapa? Mendominasi. Yang agak-agak normal kayak misalnya Thorndike, psikologi belajar Thorndike. Itu kan orangnya baik-baik saja. Bahkan dia itu salah satu pendiri aliran psikologi pendidikan. Ya, tapi kalah jumlahnya dengan yang aneh-aneh tadi. Begitu di psikologi belajar. Kalah dengan Pavlov yang tadi super pemarah itu, dan dengan Skinner yang mata-mata sekutu gitu misalnya. Yang perilakunya lebih banyak benefit ke kemiliteran. Gitu. Karena memang kan juga dari buku acuan ya. Mungkin orang-orang dengan yang unik-unik tadi itu dia lebih produktif atau lebih suka menunjukkan, wah ini saya spesial nih, makanya saya bikin karya, dah lo baca. Rata-rata dari yang aneh-aneh ini tuh produktif loh orang. Jadi kalau Anda merasa diri Anda aneh tapi Anda tidak produktif, you're missing out a lot. Oke. Jadi menjawab nggak? Ya, sedikit. Ya, menjawab. Oke. Masih mau ditanyakan lagi? Di grup aja ya? Ya, mudah gampang nanti. Oke. Terima kasih, Pak. Ya, terima kasih juga. Ya, kita bisa bahas ini di lain waktu sih. Begitu. Oke, yang lain adakah? Ini sudah 12.40 sih. Misalnya tidak ada, saya akan tutup pertemuan ini. Tadi saya berikan tugas ya. Ini untuk menutup bahasan ini, dan bisa tidak ada, saya tutup pertemuan ini. Tidak ada? Nggak ada, Pak. Tidak ada? Oke. Next pertemuan kita akan membahas mengenai
filsafat Yunani. Filsafat Yunani. Di era-era Yunani. Nah, sebetulnya materinya itu banyak. Materinya itu lebih banyak daripada waktu kita untuk menjelaskan. Nah, jadi saya akan melakukan beberapa skip ketika menjelaskan itu dan saya berikan kalian kebebasan untuk membaca materinya lebih lanjut. Saya bagikan saja nanti setelah pertemuan minggu depan. Kalau untuk yang pertemuan 3, kalau 1 dan 2 habis ini. Jadi dari bahasan tersebut, nanti sebetulnya kita tuh bisa tahu bahwa pikiran-pikiran modern mengenai psikologi, itu di zaman dulu tuh banyak yang sudah dibahas juga di ribuan tahun sebelumnya. Jadi ilmu itu berputar. Sesuatu yang hilang belum tentu nanti hilang seterusnya. Akan ada seorang yang membahas yang sama juga dengan itu. Gitu. Selain membahas filsafat Yunani, kita juga membahas mengenai perkembangan pemikiran ini ya, pasca Romawi itu mengarah ke Nasrani sama pemikiran-pemikiran Islam. Begitu. So, ini adalah waktu siang yang mungkin banyak yang tenaganya itu sudah tidak 100% gitu ya, sudah letih, apalagi dengan topik yang butuh banyak berpikir seperti ini. Saya berterima kasih atas partisipasi aktifnya di sini. Dan untuk pertemuan ini mari kita tutup dengan doa, semoga pertemuan ini menjadi sesuatu yang membekali kita dengan pengetahuan yang kita butuhkan dan bermanfaat bagi kita maupun masyarakat luas. Berdoa dimulai. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin. Terima kasih atas partisipasinya hari ini. Saya tutup pertemuan ini. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Pak. Terima kasih, Pak. Oke, Intan, terima kasih ya. Ini Bapak izin saya lapor, tadi ada 2 orang yang sampai akhir masih belum bisa join Bapak. Yang lainnya untuk kelas A hari ini masuk semua. Itu sampai akhir tadi. Oke, baik. Jadi 2 tadi saja, di luar itu masuk semua ya? Ya, di luar yang anak 2 tadi semuanya masuk Bapak, lengkap. Oke, berarti yang 2 itu ya saya akan beri izin aja deh. Nanti materinya akan saya bagi di grup. Videonya recording ini saya akan usahakan bisa saya upload dan saya bagikan linknya. Begitu. Oke? Baik Bapak. Terima kasih Intan. Terima kasih banyak Bapak. Ya, selamat melanjutkan kuliah. Saya sudah idenya.